Tarik napas nih dan tenangkan pikiranmu. Hidup tidak selalu tentang menemukan seseorang yang tepat. Kadang, lebih dalam dari itu, hidup adalah tentang menjadi pribadi yang layak untuk dipertahankan. Selamat datang di arah baru. Di sini, kita tidak berbicara soal cinta yang sempurna. Kita bicara soal realita. Tentang bagaimana menjaga hubungan bukan dengan janji manis, tapi dengan kesadaran dan kehadiran. Karena pada akhirnya, hubungan yang bertahan bukanlah yang paling mesra di awal, tapi yang paling dewasa dalam menghadapi perubahan. Banyak orang takut kehilangan, tapi yang lebih penting dari itu adalah apakah kita sudah menjadi seseorang yang layak untuk terus dihadapi hari demi hari. Kita akan bicara tentang kejenuhan, tentang rasa bosan yang muncul di tengah kenyamanan. Bukan karena pasanganmu berubah, tapi karena seringkali kitalah yang berhenti bertumbuh. Kita menjadi seseorang yang sama setiap harinya, tanpa kejutan, tanpa semangat, tanpa rasa ingin tahu. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa beruntungnya kamu hidup, berpikir, menikmati, dan mencintai." Tapi seringkali kita berhenti melihat pasangan kita sebagai anugerah. Kita mulai melihatnya sebagai rutinitas. Dan dari situlah kebosanan mulai tumbuh. Di episode ini, kita akan berjalan pelan, menelusuri ulang makna kehadiran, merenungi cara menjaga hubungan, bukan hanya dengan perhatian, tapi dengan kebijaksanaan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perubahan nyata. Karena menjaga hubungan bukan sekadar membuat orang lain tetap mencintai kita, tapi memastikan bahwa kita tidak berhenti menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Mari kita mulai di sini, di arah baru. Tempat kita belajar untuk mencintai dengan sadar dan hadir dengan utuh. Kita sering berpikir bahwa saat seseorang sudah memilih kita, maka segalanya akan aman. Bahwa hubungan akan berjalan stabil selama tidak ada konflik besar atau selama kita setia satu sama lain. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak hubungan tidak berakhir karena pengkhianatan, tapi karena kejenuhan yang dibiarkan. Karena dua orang yang berhenti bertumbuh, lalu berubah menjadi dua orang asing yang hidup berdampingan tanpa semangat. Ketika pasanganmu memilihmu di awal hubungan, ada satu hal penting yang mungkin tidak kamu sadari. Dia tertarik pada siapa dirimu saat itu. Ya, tapi lebih dari itu, dia juga jatuh cinta pada potensi dalam dirimu. Ia melihat semangatmu untuk berkembang, antusiasmemu menjalani hari, cara kamu membawa dirimu dengan energi dan keyakinan. Dan ketika hal-hal itu mulai memudar, tanpa kita sadari, daya tarik pun ikut meredup. Manusia adalah makhluk yang terus berubah. Hari ini kita bukan lagi orang yang sama seperti tahun lalu, dan begitu pula pasangan kita. Maka jika kita ingin hubungan tetap hidup, kita tidak bisa terus menghadirkan versi diri yang sama. Kita harus bertumbuh, tidak hanya untuk pasangan, tapi terutama untuk diri sendiri. Stoikisme mengajarkan prinsip penting, bahwa kita tidak bisa mengontrol hal-hal di luar diri kita, tapi kita bisa menguasai diri sendiri. Dan dari situlah pertumbuhan dimulai. Bukan dengan menuntut pasangan agar tidak bosan, tapi dengan bertanya, apakah aku sudah menjadi pribadi yang layak untuk terus dihadapi setiap hari? Coba renungkan, kapan terakhir kali kamu belajar hal baru? Kapan kamu membaca buku yang memperluas cara pandangmu? Kapan kamu mengasah kebiasaan baru atau keluar dari zona nyamanmu? Atau jangan-jangan, kamu terlalu larut dalam kenyamanan hingga lupa bahwa stagnasi bisa mematikan daya hidup dalam dirimu? Pasangan yang menarik bukanlah yang paling cantik atau tampan, bukan yang paling pintar bicara atau romantis, tapi yang paling terasa hidup, yang pikirannya terus bertumbuh, yang pembicaraannya tidak itu-itu saja, yang matanya masih berbinar ketika menceritakan apa yang sedang ia perjuangkan. Kamu tidak harus berubah menjadi orang lain, tapi kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu hari ini. Bertumbuh bukan berarti meninggalkan jati diri,
tapi memperkaya diri dengan wawasan, kebiasaan sehat, dan cara berpikir yang lebih matang. Dan saat kamu bertumbuh, kamu menciptakan ruang baru dalam hubungan. Ruang untuk saling menginspirasi, bukan sekadar saling menggenggam. Ruang untuk mengagumi satu sama lain, bukan hanya bertahan karena kebiasaan. Karena pasanganmu pun butuh sesuatu untuk dikagumi. Butuh alasan untuk terus memilihmu, bahkan setelah bertahun-tahun. Ingat, cinta bukan sesuatu yang bisa disimpan dan dibiarkan. Ia seperti api kecil, harus dijaga, diberi bahan bakar, dan salah satu bahan bakar terbaiknya adalah pertumbuhan. Jadi, jangan pernah berhenti menjadi orang yang membuat pasanganmu bersyukur telah memilihmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak berhenti bertumbuh. Salah satu penyebab utama dari kebosanan dalam hubungan adalah ilusi bahwa kita sudah benar-benar mengenal pasangan kita, bahwa kita sudah tahu segalanya tentang dia, apa yang disukai, apa yang dibenci, bagaimana kebiasaannya, bahkan caranya, tertawa atau marah. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena ketika kita merasa sudah tahu semuanya, kita berhenti bertanya, kita berhenti menggali, dan pelan-pelan kita berhenti peduli. Padahal pasanganmu bukan buku yang selesai dibaca dalam satu bab. Ia bukan teka-teki yang bisa kamu pecahkan lalu kamu tinggalkan. Ia manusia, dan manusia itu berubah. Hari demi hari ada hal-hal baru yang muncul dalam pikirannya. Ada luka yang belum ia ceritakan. Ada harapan yang mungkin baru tumbuh diam-diam. Tapi apakah kamu masih cukup peduli untuk menanyakannya? Rasa ingin tahu bukan hal sepele. Ia adalah bentuk perhatian paling murni. Ketika kamu bertanya, kamu tidak hanya mencari informasi. Kamu sedang mengatakan, "Aku ingin mengenalmu lebih dalam." Dan itu adalah bentuk cinta yang paling mendasar. Keinginan untuk terus memahami seseorang, bahkan setelah bertahun-tahun bersamanya. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata bahwa kita seharusnya lebih banyak mendengarkan daripada bicara, lebih banyak mengamati daripada menghakimi. Dalam hubungan ini berarti membuka ruang untuk mengenali pasangan kita seperti pertama kali, dengan rasa penasaran, tanpa asumsi. Coba ingat masa-masa awal hubunganmu. Bagaimana kamu begitu antusias mengenalnya? Bagaimana kamu menanyakan hal-hal kecil, makanan favoritnya, film yang membuatnya menangis, atau cerita masa kecilnya yang paling lucu. Tapi kenapa semua itu berhenti? Apakah karena kamu benar-benar sudah tahu semuanya? Atau karena kamu mulai menganggapnya sebagai rutinitas? Rasa ingin tahu harus terus dipelihara, seperti taman yang harus disiram agar tak kering. Tanyakan lagi, dengarkan ulang. Karena bahkan cerita yang sama bisa terasa berbeda saat diceritakan dari versi yang lebih dewasa, lebih jujur, atau lebih terluka. Dan jangan hanya tanyakan soal pekerjaan atau kabar harian. Tanyakan hal yang lebih dalam. Apa yang sedang membuatnya gelisah? Apa yang ingin ia capai tahun ini? Apa ketakutan terbesarnya yang belum pernah ia utarakan padamu? Kadang, kita lupa bahwa pasangan kita juga manusia yang sedang berproses, yang mungkin tidak selalu tahu apa yang ia butuhkan, tapi akan merasa aman jika kamu terus hadir dengan rasa ingin tahu, bukan penghakiman. Jangan pernah berpikir kamu sudah selesai mengenal seseorang, karena begitu kamu merasa cukup tahu, kamu akan mulai bosan, dan begitu kamu mulai bosan, kamu berhenti mencintai dengan sadar. Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang saling mengerti secara sempurna, tapi dua orang yang tidak pernah lelah untuk terus mengenal satu sama lain. Jadi hari ini, cobalah, tanyakan satu hal yang belum pernah kamu tanyakan pada pasanganmu. Dengarkan dengan jujur, bukan untuk menanggapi tapi untuk mengerti, karena mungkin di balik jawabannya ada versi dirinya yang belum pernah kamu temui, dan itu bisa jadi awal dari rasa kagum yang baru. Banyak hubungan terasa hambar, bukan karena rasa cinta yang pudar, tapi karena kita merasa sudah tahu segalanya. Kita berhenti menggali, berhenti penasaran, berhenti hadir.
Padahal manusia bukan buku yang selesai dibaca setelah bab terakhir. Manusia adalah cerita yang terus ditulis setiap hari. Selalu ada halaman baru yang hanya bisa dibaca jika kita bersedia diam sejenak dan benar-benar memperhatikan. Pasanganmu hari ini bisa jadi bukan orang yang sama seperti 5 tahun lalu. Bahkan, bukan orang yang sama seperti sebulan yang lalu. Dia bertumbuh, dia berubah. Ada luka yang mungkin baru, harapan yang diperbarui, ketakutan yang tak pernah kamu dengar, karena kamu tak pernah bertanya lagi. Kita sering terjebak pada pola, dia pasti begini. Dia kan memang orangnya begitu. Kita mengurung pasangan dalam definisi yang kita bentuk di masa lalu. Dan yang terkurung akhirnya merasa tidak dilihat, tidak dihargai, tidak dikenal lagi. Salah satu kebutuhan terdalam manusia adalah ingin dipahami, ingin didengar, ingin dikenal, tidak hanya sebagai pasangan tapi sebagai pribadi yang terus berkembang. Dan saat seseorang merasa tidak lagi dikenali oleh orang yang paling dekat dengannya, jarak pun mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Coba ingat kembali. Di masa awal hubungan, apa yang membuatmu begitu tertarik padanya? Bukankah salah satunya adalah rasa penasaran? Keinginan untuk tahu lebih banyak? Kamu bertanya tentang masa kecilnya, makanan favoritnya, mimpi-mimpinya, bahkan kebiasaan kecil yang dia pikir tak ada artinya. Tapi seiring waktu berjalan, kamu berhenti bertanya. Bukan karena kamu sudah tahu segalanya, tapi karena kamu merasa tak perlu tahu lagi. Inilah awal kebosanan stoikisme mengajarkan kita untuk hadir dalam momen, to be fully present. Dan dalam hubungan, hadir berarti memberi perhatian yang utuh, mendengar tanpa menginterupsi, memperhatikan tanpa menghakimi, bertanya tanpa niat mengoreksi, hanya ingin tahu, karena mencintai. Mengenal pasangan bukan pekerjaan sekali selesai, tapi pilihan yang harus kita buat setiap hari. Sama seperti kita tak bisa menyiram tanaman sekali lalu, berharap dia akan tumbuh selamanya, kita pun tak bisa berharap hubungan tetap hangat kalau kita berhenti merawat keintiman. Zhenyu, jangan malu untuk kembali bertanya. Apa yang kamu pikirkan akhir-akhir ini? Kamu lagi senang hal apa belakangan ini? Kalau kamu bisa mengulang satu keputusan dalam hidupmu, apa yang ingin kamu ubah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa sangat dalam. Ia menghidupkan kembali percakapan. Ia menunjukkan bahwa kamu masih peduli, bahwa kamu tidak hanya mencintainya, tapi kamu masih ingin mengenalnya. Lagi dan lagi. Ingat, seseorang bisa merasa bosan bukan karena kamu kurang lucu, kurang menarik, atau kurang romantis, tapi karena dia merasa tak lagi dilihat, tak lagi ditemukan. Dan satu-satunya cara untuk mengubah itu adalah dengan kembali hadir. Bukan sebagai pasangan yang tahu segalanya, tapi sebagai teman yang ingin tahu lagi. Dengan mata yang baru, dengan hati yang terbuka, dengan rasa ingin tahu yang tulus. Karena cinta sejati bukan hanya tentang merasa dimiliki, tapi merasa dikenali. Salah satu kesalahan paling halus dalam sebuah hubungan adalah ketika cinta berubah menjadi kendali, ketika niat menjaga berubah menjadi mengekang, ketika keinginan untuk selalu bersama perlahan berubah menjadi penjara emosional. Padahal, hubungan yang sehat bukan kandang yang membuat kita kehilangan sayap, tapi taman yang luas, tempat dua pohon tumbuh berdampingan, masing-masing dengan akarnya sendiri, tapi saling menaungi. Banyak orang mengira, semakin dekat berarti semakin menempel, padahal tidak. Kedekatan sejati justru lahir dari ruang, dari kepercayaan, dari kemampuan untuk memberi pasangan napasnya sendiri, tanpa merasa ditinggalkan. Cinta itu bukan tentang melekat setiap saat, tapi tentang percaya, bahkan saat tidak bersama. Kita sering tanpa sadar membatasi pasangan dengan alasan demi kebaikan. Melarang dia melakukan sesuatu yang dia sukai, membuat dia merasa bersalah karena ingin punya waktu sendiri, merasa cemas
Saat dia lebih fokus pada pekerjaannya atau hobinya. Dan lama-lama, tanpa kita sadari, kita telah menjadi tembok dalam hidupnya. Bukan rumah, pasanganmu punya kehidupan sendiri sebelum dia mengenalmu. Dia punya mimpi, punya dunia, punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan ketika dia memilih untuk menjalin hubungan denganmu, bukan berarti semua itu harus dilepaskan. Justru, hubungan yang baik adalah tempat di mana dua orang bisa saling mendukung untuk berkembang. Bukan saling membatasi dengan label aku dan kamu. Dalam filosofi Stoik, ada satu prinsip penting, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengelola diri sendiri. Dan dalam cinta, prinsip ini sangat relevan. Kita tidak bisa dan memang tidak seharusnya mengatur seluruh hidup pasangan kita, tapi kita bisa memilih untuk menjadi tempat yang membuatnya merasa aman, untuk menjadi dirinya sendiri. Biarkan dia punya ruang untuk belajar hal baru, untuk berkumpul dengan teman-temannya, untuk menikmati kesendiriannya, untuk melakukan hal yang membuatnya merasa hidup, dan kamu pun begitu. Jangan hanya fokus menjadi pasangan yang baik, tapi lupa menjadi diri sendiri yang utuh. Karena saat kamu berhenti tumbuh, kamu juga akan berhenti memberi warna dalam hubungan itu. Ruang bukan berarti menjauh, tapi cara untuk menjaga cinta tetap bernapas. Karena cinta yang dipeluk terlalu erat, lama-lama akan sesak. Tapi cinta yang diberi ruang akan terus tumbuh, bahkan saat tak selalu terlihat. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, apakah aku memberi pasangan ruang untuk berkembang? Apakah aku membuat dia merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri? Atau justru aku diam-diam memaksanya agar sesuai dengan bayanganku, dengan keinginanku, dengan ketakutanku? Hubungan yang kuat bukan tentang selalu bersama setiap saat, tapi tentang selalu tumbuh meski tak selalu bersebelahan. Cinta yang matang tahu kapan harus memeluk dan kapan harus melepaskan sebentar. Karena dia tahu, yang benar-benar mencintai tidak akan pergi, dia hanya sedang bertumbuh. Dan ketika waktunya tiba, dia akan kembali, sebagai versi terbaik dari dirinya, yang siap mencintaimu lebih dalam lagi. Komunikasi adalah jantung dari sebuah hubungan. Tapi kadang, kita terlalu sibuk berbicara, sampai lupa mendengarkan. Kita ingin didengar. Kita ingin dipahami, kita ingin orang yang kita cintai tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Itu wajar. Tapi dalam keinginan untuk dipahami, kita sering lupa bahwa pasangan kita pun merasakan hal yang sama. Dia juga ingin didengar. Tapi bagaimana dia bisa merasa dipahami kalau setiap kali dia bicara, kita sudah lebih dulu menyela, memberi nasihat sebelum dia selesai, atau sibuk menyiapkan jawaban dalam kepala kita, padahal dia belum selesai dengan kalimat pertamanya. Kadang, kita bicara bukan untuk membangun jembatan, tapi untuk membela diri. Kita mendengar bukan dengan niat mengerti, tapi dengan tujuan membalas. Inilah yang membuat komunikasi jadi buntu, hubungan jadi hambar. Bukan karena tidak ada yang dibicarakan, tapi karena tak ada yang sungguh-sungguh mendengarkan. Mendengarkan bukan tentang diam menunggu giliran bicara, tapi tentang hadir, menanggalkan ego sejenak, menaruh perhatian sepenuhnya pada kata, nada, dan makna. Dan yang paling penting, membuka hati bukan sekadar membuka telinga. Marcus Aurelius pernah menulis, kita diberi satu mulut dan dua telinga agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini bukan hanya prinsip hidup, tapi juga kunci dari hubungan yang tidak membosankan. Pasanganmu mungkin sudah lelah bicara karena setiap kali dia mencoba, kamu merasa harus selalu membenarkan, atau kamu terlalu cepat menyimpulkan, atau kamu mengalihkan dengan topik lain. Lama-lama dia memilih diam, bukan karena tidak ingin terbuka, tapi karena merasa tidak ada ruang untuk bicara. Maka, cobalah latih dirimu untuk menjadi pendengar yang lebih baik, bukan hanya saat dia bercerita tentang hal besar, tapi juga saat dia mengeluh soal hari yang berat, atau tertawa karena hal sepele. Perhatikan matanya saat dia berbicara. Tahan keinginan untuk mengoreksi. Biarkan dia merasa
bahwa ceritanya penting, dan setelah itu barulah kamu berbicara. Sampaikan isi hatimu dengan tenang, tanpa nada menyalahkan, tanpa mengungkit luka yang lama. Karena komunikasi yang sehat bukan ajang menang-menangan, tapi ruang aman untuk saling mengenal, saling merawat, saling pulih. Hubungan yang membosankan seringkali bukan karena kurang bicara, tapi karena tidak ada percakapan yang bermakna. Cobalah malam ini tanpa distraksi, tanyakan hal sederhana. Kamu lagi mikirin apa? Ada yang lagi kamu rasain tapi belum sempat kamu ceritain ke aku. Mungkin awalnya kaku, tapi jangan cuma menyerah. Karena di balik setiap percakapan kecil yang jujur, ada kedekatan yang perlahan tumbuh kembali. Dan kedekatan itu adalah bahan bakar dari hubungan yang tahan lama. Kita sering mengira bahwa untuk menjaga hubungan tetap hangat, kita harus terus mencari hal baru. Liburan ke tempat yang belum pernah dikunjungi, makan malam mewah, kejutan yang tak terduga. Semua itu memang indah, tapi bukan fondasi. Yang menjaga hubungan tetap hidup bukan momen luar biasa, tapi rutinitas sederhana yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan tentang kemana kamu mengajak pasanganmu pergi, tapi bagaimana kamu menyapanya setiap pagi. Bukan tentang hadiah mahal, tapi bagaimana kamu mendengarkannya ketika dia pulang kerja dengan lelah. Bukan tentang foto berdua di tempat eksotis, tapi tentang bagaimana kalian saling menyentuh bahu, saling menatap mata setiap hari. Rutinitas bukan sesuatu yang harus kita takuti. Ia bukan musuh dari gairah. Justru, dalam rutinitas yang bermakna, kita bisa membangun kedekatan yang tak bisa dibeli oleh momen sekali-sekali. Bayangkan, secangkir teh hangat yang kamu buat setiap malam hanya untuk dia. Tahu kebiasaan saling menanyakan, apa yang bikin kamu bersyukur hari ini sebelum tidur? Atau waktu 5 menit tanpa gawai di pagi hari hanya untuk saling menatap dan mengatakan, aku senang kamu ada di sini. Hal-hal seperti ini sekilas remeh, tapi justru disitulah letak keajaibannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana. Amor fati, mencintai apa adanya. Dan dalam hubungan, mencintai rutinitas harian adalah bentuk dari kedewasaan mencintai. Karena kita tak lagi butuh momen luar biasa untuk merasa dekat. Kita cukup hadir penuh dalam momen yang biasa. Pernahkah kamu merasa kangen dengan seseorang hanya karena hal kecil? Cara dia mengaduk kopi, cara dia menutup pintu dengan pelan, atau kalimat pendek yang dia ucapkan setiap pagi. Itulah kekuatan rutinitas yang bermakna. Mereka adalah kenangan yang tidak dibentuk oleh hal besar, tapi oleh kebiasaan yang dilakukan dengan hati. Namun ingat, tidak semua rutinitas membawa kedekatan. Ada juga rutinitas yang membunuh hubungan karena dilakukan tanpa jiwa, karena menjadi kebiasaan tanpa makna. Maka, jangan hanya mengulang aktivitas, tapi ulangilah dengan kesadaran, dengan niat untuk terhubung, dengan rasa ingin mempererat, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban sebagai pasangan. Ciptakan kebiasaan kecil yang hanya kalian berdua yang tahu. Ritual yang tidak perlu diumumkan ke siapapun, tapi punya makna dalam bagi kalian. Karena sejatinya, hubungan bukan dibangun dari satu momen besar, tapi dari ribuan momen kecil yang dipilih dengan penuh cinta. Dan jika kamu bisa membangun rutinitas yang bermakna, hubungan itu tidak akan pernah terasa membosankan. Karena setiap hari, selalu ada yang membuat kalian merasa, aku bersyukur kita masih di sini bersama. Saat sebuah hubungan telah berjalan cukup lama, kita seringkali terjebak dalam zona nyaman. Dan dalam kenyamanan itu, kita perlahan melupakan sesuatu yang penting, bahwa kita dulu menarik, karena kita juga merawat diri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Kita punya semangat, kita punya mimpi, kita punya karakter yang membuat pasangan kita jatuh cinta sejak awal. Tapi setelah waktu berlalu, kadang kita terlalu fokus menjadi pasangan yang baik, sampai lupa menjadi pribadi yang hidup. Kita berhenti merawat diri, berhenti belajar hal baru,
berhenti memperhatikan penampilan, atau memperbarui wawasan. Kita merasa, toh dia sudah menerima kita apa adanya. Padahal justru karena itulah kita seharusnya terus tumbuh, agar cinta itu punya ruang untuk bernapas. Karena daya tarik bukan sesuatu yang kita miliki sekali dan selamanya. Ia seperti api kecil yang harus dijaga. Bukan untuk pencitraan, tapi sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan terhadap hubungan yang ingin kita jaga. Daya tarik sejati bukan sekadar wajah menarik atau tubuh yang ideal, tapi hadir dari kepribadian yang hidup, dari antusiasme terhadap hidup, dari keberanian untuk terus belajar, mengeksplorasi, memperbaiki diri. Pasanganmu bisa saja mencintaimu dengan tulus, tapi ketertarikan tidak muncul hanya dari rasa sayang. Ia tumbuh dari kekaguman, dan kekaguman lahir ketika kamu tetap menjadi versi terbaik dirimu. Bahkan setelah bertahun-tahun bersama, filosofi Stoikisme mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan kesadaran bahwa waktu itu terbatas, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mengasah diri, bukan membiarkannya tumpul. Dan dalam konteks hubungan, ini berarti kita harus tetap menjadi pribadi yang menarik, bukan hanya untuk pasangan, tapi juga untuk diri sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri hari ini, kapan terakhir kali kamu membaca buku yang menggugah pikiranmu? Kapan terakhir kali kamu berdandan bukan untuk orang lain, tapi untuk merayakan dirimu sendiri? Kapan terakhir kali kamu mengejar sesuatu hanya karena kamu menyukainya? Semua itu bukan bentuk egoisme. Justru sebaliknya, ketika kamu mencintai dirimu, kamu memberi energi baru dalam hubunganmu. Kamu membawa cerita, semangat, dan cahaya yang bisa dirasakan pasanganmu setiap hari. Ingat, kebosanan seringkali muncul, bukan karena hubungan itu membosankan, tapi karena dua orang di dalamnya berhenti menjadi pribadi yang hidup. Maka jangan biarkan dirimu redup. Bangkitkan kembali sisi dirimu yang dulu bersinar, yang membuat matamu berbinar, yang dulu membuat pasanganmu berkata, "Aku ingin mengenalmu lebih jauh." Karena menjaga cinta bukan hanya tentang menjaga hubungan, tapi juga menjaga dirimu agar tetap layak dicintai. Tidak ada hubungan yang tanpa konflik. Dua orang, dua kepala, dua cara pandang pasti akan bersinggungan. Tapi yang membedakan hubungan yang bertahan dengan yang perlahan hancur, bukan ada tidaknya konflik, melainkan cara keduanya menghadapinya. Kita sering menganggap konflik sebagai ancaman, sebuah pertanda bahwa cinta mulai retak, padahal konflik bisa jadi panggilan untuk saling mengenal lebih dalam, untuk saling membuka luka yang belum tersembuhkan, untuk menyatukan dua realitas agar bisa melangkah bersama. Tapi hanya mungkin terjadi jika kita menghadapinya dengan kedewasaan. Kedewasaan bukan berarti tidak marah, tapi tahu bagaimana mengelola marah agar tidak menjadi senjata yang melukai. Kedewasaan bukan berarti selalu mengalah, tapi tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Kedewasaan bukan tentang menang debat, tapi tentang menang dalam menjaga keutuhan hati yang saling mencintai. Sayangnya, saat emosi naik, kita sering lupa bahwa pasangan kita bukan musuh. Dia bukan lawan debat, tapi seseorang yang sebenarnya ingin dimengerti sama seperti kita. Kita menyudutkan, mengungkit masa lalu, mengucapkan kalimat yang tak bisa ditarik kembali. Semua karena kita terlalu ingin membela ego daripada memperjuangkan hubungan. Padahal, dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk memisahkan hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol perasaan pasangan saat marah, tapi kita bisa memilih respons kita sendiri. Apakah kita ingin menambah bara atau menjadi air yang menenangkan? Menghadapi konflik dengan dewasa berarti punya keberanian untuk bertanya, apa yang sebenarnya membuatmu terluka? Apa yang bisa kita perbaiki bersama? Bukan bertanya untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Karena tujuan dari pertengkaran bukan untuk menang, tapi untuk tumbuh bersama.
Kedewasaan juga berarti tahu kapan harus memberi ruang. Kadang, saat situasi panas, lebih baik diam sejenak daripada memaksakan penjelasan. Bukan untuk menghindar, tapi untuk memberi jeda agar masing-masing bisa bernapas. Dan dari jeda itu, lahirlah kesadaran baru. Konflik bukan akhir dari kedekatan. Justru jika dihadapi dengan bijak, ia bisa menjadi batu loncatan untuk saling lebih mengenal, lebih jujur, lebih utuh. Tapi jika kita terus menolak untuk bertumbuh dalam konflik, terus mempertahankan ego, terus menyimpan dendam, terus merasa paling benar, maka cepat atau lambat, hubungan akan kehabisan napas. Pasanganmu bukan butuh kamu yang sempurna, tapi kamu yang bisa berkata, "Aku minta maaf. Aku ingin kita memperbaiki ini bersama. Aku tetap mencintaimu, meskipun kita berbeda." Itulah cinta yang tidak membosankan, karena di dalamnya ada ruang untuk salah, ruang untuk belajar, dan ruang untuk tumbuh bersama, meski melalui badai. Kadang kita berpikir, semakin sering bersama pasangan, semakin kuat hubungan itu. Kita menghabiskan waktu berjam-jam di satu ruangan, menonton TV, bermain ponsel, duduk bersebelahan tapi tak benar-benar terhubung. Ironisnya, kebersamaan itu terasa kosong, karena waktu yang lama tak selalu berarti waktu yang berkualitas. Waktu yang lama bisa membuat tubuh bersama, tapi hati tetap jauh. Tapi waktu yang berkualitas, meski hanya 5 menit, bisa membuat kita merasa dicintai, dilihat, dan dimengerti. Bukan soal seberapa sering kita bersama, tapi seberapa dalam kita hadir saat bersama. Apakah saat dia bicara, kamu benar-benar mendengarkan? Apakah saat kamu menatapnya, ada rasa kagum yang masih kau pelihara? Apakah kamu masih tertarik dengan dunianya, mimpinya, pikirannya? Waktu berkualitas tidak membutuhkan kemewahan, tidak perlu tiket bioskop atau restoran mahal. Terkadang kualitas itu lahir dari obrolan sederhana sebelum tidur, dari memasak bersama, dari berjalan kaki sambil saling bercerita tanpa distraksi, dari hal kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati. Stoikisme mengajarkan presence, kehadiran, penuh, karena hidup hanya terjadi di saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tentu datang, tapi detik ini adalah satu-satunya ruang yang bisa kita isi dengan kasih. Jika kita terus sibuk dengan dunia luar, terus mengecek notifikasi, terus menunda kehadiran, maka perlahan hubungan itu akan menjadi asing, meski masih berstatus bersama. Pasanganmu tak butuh kamu sepanjang waktu, tapi dia butuh kamu yang hadir saat benar-benar dibutuhkan. Buatlah momen-momen kecil yang bermakna. Jadwalkan waktu tanpa layar. Tanyakan pertanyaan yang membuka percakapan, bukan sekadar rutinitas. Apa yang bikin kamu tertawa hari ini? Ada hal yang kamu khawatirkan tapi belum sempat kamu bagi. Atau sesederhana, gimana hatimu hari ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, walau singkat, bisa menjadi jembatan menuju kedekatan yang dalam. Bisa menjadi penyegar saat hubungan mulai terasa monoton. Dan ingat, kamu tidak harus selalu menyenangkan, tapi kamu bisa memilih untuk selalu hadir. Pasanganmu mungkin tidak akan mengingat semua waktu yang kalian habiskan bersama, tapi dia akan selalu ingat momen-momen ketika kamu hadir sepenuh hati. Karena pada akhirnya, hubungan yang tidak membosankan bukan yang paling sering bersama, tapi yang paling sering saling merasa ditemukan, dipahami, dan dihargai, meski hanya dalam beberapa menit yang benar-benar tulus. Cinta yang bertahan bukan cinta yang meledak-ledak di awal, tapi cinta yang dipilih berulang kali dalam senyap, dalam keadaan biasa, dalam hari-hari yang tidak selalu mudah. Kita sering mengira bahwa mencintai itu soal perasaan, bahwa selama perasaan itu masih ada, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, perasaan naik turun, kadang hangat, kadang hambar, kadang penuh rindu, kadang justru menjauh, dan itu wajar. Karena cinta yang dewasa bukan soal selalu merasa, tapi soal memilih. Memilih untuk tetap tinggal saat lelah mulai menyapa. Memilih untuk tetap mendengarkan saat ego ingin menang sendiri.
Memilih untuk tetap menggenggam tangan yang sama, walau sudah hafal setiap kekurangannya. Stoikisme mengajarkan bahwa yang bisa kita kontrol hanyalah tindakan kita. Maka dalam cinta, yang terpenting bukanlah perasaan yang datang dan pergi, tapi keputusan untuk terus mencintai dengan sadar. Pasanganmu tidak butuh janji-janji megah. Dia butuh kamu yang tetap memilihnya, bahkan saat tidak ada yang mengharuskanmu. Pilih dia dalam percakapan sehari-hari, dalam kebiasaan sederhana, dalam cara kamu tetap berusaha menjadi versi terbaik dirimu, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk hubungan yang kalian bangun bersama. Pilih dia meski ada godaan untuk bersikap dingin. Pilih dia saat kamu punya 1000 alasan untuk menyerah. Tapi, memilih satu alasan untuk bertahan. Karena cinta yang besar bukan yang penuh kejutan, tapi yang bertahan dalam keheningan. Yang terus diperbarui tanpa seremoni. Yang tak butuh pengakuan dari luar, karena dalam hati masing-masing sudah tahu, aku tetap ingin bersama kamu. Hubungan yang tidak membosankan bukan karena isinya selalu seru, tapi karena di dalamnya ada dua orang yang tidak pernah berhenti memilih satu sama lain. Meski dunia berubah, meski keadaan tak selalu ideal. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling kokoh. Cinta yang tidak hanya dirasakan, tapi diperjuangkan. Cinta yang tidak hanya dikatakan, tapi dilakukan. Cinta yang tidak hanya dimulai, tapi dilanjutkan hari demi hari. Pilihan demi pilihan. Maka setiap pagi sebelum dunia menarikmu ke sana kemari, lihatlah dia. Dan tanyakan dalam hati dengan kejujuran paling dalam. Kalau hari ini adalah hari pertama aku mengenalnya, apakah aku akan tetap memilihnya? Dan jika jawabannya adalah ya, ucapkan dalam tindakanmu. Karena cinta yang disampaikan lewat perbuatan jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Hubungan yang bertahan bukanlah hubungan yang bebas dari masalah, tapi hubungan yang terus diusahakan, hari demi hari, dengan kejujuran, dengan kedewasaan, dengan niat untuk terus memilih satu sama lain. Pasanganmu bukan butuh kamu yang sempurna, tapi kamu yang hadir, yang mau terus mengenal, yang memberi ruang, yang mendengarkan, yang menjaga daya tarik diri, yang menghadapi konflik dengan kepala dingin, yang menciptakan waktu berkualitas, dan yang tetap memilih meski dunia terus berubah. Cinta bukan sekadar perasaan, cinta adalah tindakan, dan tindakan itu harus terus diperbarui. Jika kamu sedang berada di masa sulit dalam hubungan, atau merasa mulai jenuh, ingatlah, kebosanan bukan akhir dari cerita. Dia hanya tanda bahwa hubunganmu butuh disentuh kembali. Dengan perhatian, dengan komunikasi, dengan kesadaran bahwa cinta seperti tanaman hanya akan hidup jika terus disirami. Terima kasih sudah mendengarkan monolog ini sampai akhir channel. Rah baru hadir untuk menemanimu berpikir lebih dalam, meresapi hidup dengan tenang, dan mencintai dengan lebih sadar. Jika kamu merasa konten ini berguna untuk dirimu atau untuk orang lain, jangan ragu untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Mari tumbuh bersama, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih sadar dalam mencintai. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap jujur, dan jangan lupa untuk tetap memilih setiap hari.